karangan Ad-Doktor Nasr Said. Ya, dia bertempat tinggal di Ponto. Ponto itu Mesir, ya, orang Mesir yang Arab kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita baca tentang iqlab. Ya. Salisan, yang ketiga adalah al-iqlab. Iqlab. Ta'rifnya. Al-iqlabu lughatan, iqlab arti bahasa. Tahwilu syai'i an wajhihi, memalingkan sesuatu dari wajahnya. Bi ayyu ja'alal budnu dhahran wa dhuhru batanan. Dengan dijadikan yang luar itu nampak dan yang nampak itu dari dalam. Jadi nampak nanti dari dalam tuh, dari dalam nampak, dari luar juga nampak. Begitu. Itu secara arti bahasa. Bagaimana wastilahan? Ja'lu harfin makanan akhar. Ja'lu harfin, yaitu menjadikan huruf, ya, menjadikan huruf ke tempat yang lain, ma'amura'atil gunnati, bersama menjaga gunnah, memelihara gunnah. Jadi menjadikan huruf itu ke tempat huruf yang lain, tapi tetap memelihara gunnah. Wal apa? Di samping memelihara gunnah apa? Wal ikhfa'i, dan memelihara kesamaran fil harfil awwali, pada huruf awal. Jadi huruf awal itu kalau nun mati atau tanwin, maka nun mati dan tanwin itu harus terpelihara gunnahnya dan terpelihara samarnya. Gitu. Ikhfanya atau samarnya itu harus tetap dipelihara. Wal muradu bil harfil awal huna, yang dimaksud dengan huruf awal di sini adalah an-nunus sakinatu, nun sukun, karena huruf awalnya nun sukun. Awit tanwinu, atau tanwin. Al-munqalabaini, dua-duanya dibalik, miman menjadi mim. Jadi nun sukun, tanwin, ketemu huruf ba, maka nun sukun dan tanwin itu dibalikkan menjadi huruf mim, menjadi huruf mim. Gitu ya. Walahu harfun wahidun, dan bagi iqlab hurufnya ada satu, wa huwa al-ba, yaitu huruf ba. Fa in waqa'at, jika terletak, ya, huruf iqlab ini, ya, ba'da nunis sakinati, sesudah nun sukun, fi kalimatin, atau dalam satu kalimat. Ya, terletak nun sesudah nun sukun itu ketemu huruf ba nih, fi kalimatin, dalam satu kalimat, au kalimata ini, atau terletak dalam dua kalimat, au ba'da tanwini, atau terletak sesudah tanwin, atau nunin syabihatin bitanwin, atau nun yang menyerupakan dengan tanwin. Nahu, contohnya apa? Lanas fa'an bin nasiyah faqat. Pada contoh lanas fa'an bin nasiyah faqat, wajaba qalbuha, wajib membalikannya apa tadi? Tanwin tadi, ya, membalikan tanwin tadi menjadi apa? Miman, menjadi mim. Wasumya dzalika, dinamakan yang demikian itu iqlaban, yaitu iqlab. Lanasfa'an bin nasiyah, tadi tanwin ketemu ba, nun sukun ketemu ba, maka hukumnya iqlab. Nah, sekarang suwaruh, bentuk iqlab itu lahu thalathu suwarin. Ada berapa? Ada 3 bentuk iqlab itu. Yang apa itu yang pertama? Al-ba'u ma'an nunis sakinah, ba, ya, bersama nun sukun, fi kalimatin, terletak dalam satu kalimat. Ingat, terletak dalam satu kalimat. Mislu, contohnya anbihum, perhatikan tuh, anbihum itu dalam satu kalimat, nun mati ketemu ba. Sekarang wa fi kalimata ini dalam 2 kalimat, contoh min ba'di, itu dalam 2 kali, nun mati ketemu ba di kalimat lain. Sekarang wa ba'da tanwin, nun mati bertemu dengan tanwin, contoh zaujin
bahij. Tuh. Tuh tanwin ketemu huruf ba di lain kalimat. Itu ada 3 bentuk. Berapa bentuk? 1 kalimat nun mati ketemu ba, terus 2 kalimat nun mati ketemu ba, 1 lagi tanwin ketemu ba. Karena tidak terjadi tanwin dalam 1 kalimat. Tanwin itu harus terjadi pada 2 kalimat. Kaifiyatuh, caranya, cara iklab nih ya, cara iklab. Pertama, tatahaqqaqa bi umuri salasatin. Terjadi iklab itu bi umuri salasatin dengan 3 perkara. Perhatikan ya. Jadi iklab terjadi dengan 3 perkara. Wahia, 3 proses lah kalau saya bilang ya, 3 proses. Jadi tajwid. Iklab terjadi dengan 3 proses. Wahia, dan dia itu apa yang pertama? Proses pertama, perhatikan ini. Qalbun nunis sakinati awit tanwini miman. Tuh, pertama, membalik nun sukun atau tanwin menjadi mim. Perhatikan. Nun mati, perhatikan. Nun mati, ambihum ya contohnya. Tadi kan kalau kita lihat nun sukun di atas contohnya apa? Nun sukun ketemu ba, ambihum kan? Perhatikan. Balik nun sukun ya, nun sukun balik menjadi mim. Aturan ambihum, nunnya dibalik menjadi mim. Jadi bagaimana? Ambihum. Satu dulu tuh, perhatikan. Satu aja proses pertama. Ambihum. Itu satu proses. Ambihum. Satu proses. Jadi nunnya dibalik menjadi mim. Sekarang yang 2 kalimat. Ya. Mim ba'di. Perhatikan. Mim ba'di. Nun mati ketemu mim. Nun mati ketemu ba. Nunnya dibalik menjadi mim. Menjadi apa bacanya? Mim ba'di. Balik aja dulu satu tuh. Ini proses pertama terjadi pembalikan. Membalikkan bunyi nun mati menjadi mim. Perhatikan, ketika dia bertemu dengan huruf ba. Itu proses pertama. Proses kedua, ikhfa'ul mimi fil ba'i. Menyamarkan bunyi mim ke dalam huruf ba. Jadi aturan ambihum menjadi samar. Ini kan 2 dalam 1 makhraj, mim sama ba. Mim kan huruf syafatain, ba juga huruf syafatain. Makanya karena 2 itu samarkan dia. Jadi bagaimana? Jadi bunyinya menjadi samarkan bunyi mim tadi. Jangan kalau berarti idhar kan? Sekarang samarkan. Bihum. Jadi dia walaupun rapat kan mim kan rapat kan? Ya kan? Ba juga rapat kan? Tapi jangan dirapetin. Harus ada seruang, jangan dikatup. Ini kan bibir nih, jangan dikatup begitu. Tapi kasih jarak, regang tuh sedikit. Jangan juga terlalu Tapi bagaimana caranya? Jadi dia mesti ada ruang sedikit. Tapi tetap rapat, cuma kasih ruang sedikit. Jadi ada apa? Mengikhfakan bunyi mim ke dalam huruf ba. Itu proses kedua. Proses ketiga adalah al-ghunnatu ma'a dzalikal ikhfa. Al-ghunnah, ada gunnahnya. Berapa harokat? 2 harokat. Ma'a dzalikal ikhfa, bersama ikhfa yang tadi tuh. Jadi gimana bacanya? Ada gunnah di sini. Berapa harokat? 2. Itu proses terjadinya iqlab. Yang pertama, nun mati atau tanwin balik dia ke dalam huruf mim. Proses kedua, samarkan bunyi mim itu ketika menghadapi huruf ba. Kalau tadi yang pertama prosesnya cuma begini nih. Ambihum. Mim ba'di. Proses kedua, nun matinya setelah proses pertama dibalik dengan mim, ya, nun mati ketemu ba, nunnya dibalik ke mim, maka proses kedua samarkan bunyi mim tadi ketika menghadapi huruf ba. Jadi gimana? Ambihum. Ya kan? Ambihum.
Apalagi min ba'di. Proses ketiga adalah gunnahkan. Kalau gunnahkan berarti berapa harakat? 2, jangan lebih dari 2. Jadi bagaimana bacanya? Anbihum min ba'di zaujin bahij. Itu proses iqlab. Yang benar begitu. Yang sahih begitu. Lalu bagaimana kalau ada orang yang mengucapkan misalnya min ba'di ambihum, misalnya begitu. Ada qaul yang menyatakan, tapi ini sangat lemah. Tapi kita nggak boleh nyalain karena ada yang berpendapat begitu. Lemah lah pokoknya. Jadi dia nggak boleh nggak baca begini, nggak mengikhfakan juga nggak menggunakan, nggak menggunahkan. Jadi dia cuma apa? Cuma membalik menjadi mim. Mim ba'di. Gunah ada, cuma nggak diikhfakan. Jadi baca gimana? Dia cuma hanya membalikkan bunyi mim dengan gunah. Mim ba'di. Paham? Yang benar, kalau gitu baca benar nggak? Ada memang qaul yang mengatakan seperti itu, mim ba'di. Tetapi lemah. Tapi jangan disalahin kalau orang baca begitu. Kenapa? Dia mungkin mengambil yang pendapat sebagian ulama tadi. Paham itu? Bagi kita para guru-guru yang sudah mengajar, punya murid di mana-mana, maka ajarkan bunyi iqlab itu dengan pertama membalikkan bunyi nun mati atau tanwin ke dalam huruf mim. Kedua, ikhfakan, samarkan bunyi mim tadi ketika menghadapi huruf ba. Yang ketiga, gunakan. Berapa proses berarti? 3 proses. Qala Ibnul Jazari fil Nashr, berkata Imam Ibnul Jazari dalam kitab An-Nashr fil Qira'atil Ashr. Jadi ini kira 10 ya. Dalam kitab An-Nashr fil Qira'atil Ashr, ini kata Ibnul Jazari mengatakan begini. Fala farqa hina idzin fil lafzi, maka tidak ada perbedaan hina idzin ketika itu fil lafzi pada lafaz baina amburika wa baina ya'tasim billah. Perhatikan. Kalau begitu, sebenarnya kata Ibnu Jazari enggak ada perbedaan pada lafaz amburika dengan ya'tasim billah. Kenapa enggak ada perbedaan? Karena semuanya ketika nun mati ketemu ba, ambu, betul kan? Nunnya sudah dibalik ke huruf Anburika dibalik. Balik apa? Mim. Anburika. Ya. Yang kedua, ya'tasim billah. Ada bedanya enggak? Maka Ibnu Jazari mengatakan, fala farqa hina idzin fil lafzi baina anburika ya'tasim billah. Illa, melainkan, kecuali ini, annahu lam yakhtalif, bahwasanya ya Ibnu Jazari tadi lam yakhtalif, tidak membedakan, bahwasanya tidak membedakan Ibnu Jazari fi ikhfa'il mimil maqlubah, dalam pensamaran atau bunyi samar dalam mim yang dibalik ketika menghadapi ba. Dia tidak berbeda, ya, tidak membedakan dalam bunyi samar mim al-maqlubah yang dibalik indal ba, ketika ketemu dengan ba, dia tidak membedakan. Jadi gini. Jadi kalau begitu antara min ba'di nun mati ketemu ba, maka dibalik menjadi mim. Betul? Nun mati ketemu ba, sama. Amburika dengan min ba'di, 1 kalimat, 2 kalimat, sama tadi itu. Jadi tidak berbeda pengucapannya dalam menyamarkan bunyi mim. Sekarang bedanya di mana? Min ba'di dengan amburika, sama nggak? Sama-sama nun mati ketemu ba, membalikkan huruf bunyi nun mati menjadi mim ketika bertemu dengan ba. Jadi kalau begitu nggak ada perbedaan. Wala fi idharil ghunnah, dan kata Ibnu Jazari tidak juga tidak berbeda ya dalam menampakkan bunyi gunnah. Dalam penampakan bunyi gunnah, tidalika pada contoh tadi itu
Ya, jadi kalau gitu ya tidak ada perbedaan. Amburika ya'tasim billah. Nah, dalam penampakan idhar gunnah, tahu nggak gunnah? Gunnah tahu nggak gunnah? Nih, kalau nggak ada gunanya gimana jadinya coba? Jadi gini, amburika. Itu juga ada guna sedikit. Sekarang mimba. Bisa mimba. Amburika. Kalau nggak ada idghamnya, nggak ada gunanya, ya kan? Nah, sekarang tidak boleh juga, tidak ada perbedaan dalam menampakkan guna sama. Min ba'di ada guna nggak? Ada. Ada guna nggak di sini? Guna tuh di khaysyum. Jangan guna di sini. Guna di mana? Di sini. Salah. Guna itu bunyinya di mana? Nih, khaysyum. Nih, pangkal hidung adanya. Jadi dalam begitu tidak ada perbedaan dalam bunyi. Dalam bunyi apa? Dalam mengikhfakan atau mengsamarkan bunyi mim ketika dibaca dengan ba pada lafaz amburika dengan mim ba'di. Dan juga tidak boleh, tidak ada perbedaan dalam menampakkan gunnah. Tahu gunnah? Bunyi gunnahnya tuh sama semua. Berapa harokat? 2. Ada gunanya nggak? Sekarang mim ada gunanya nggak? Ada. Jadi sama tuh, sepakat ya. Bi khilafil mim sakinah, berbeda dengan mim sukun tuh. Kalau mim sukun ketemu ba, apa namanya hukumnya? Ikhfa syafawi. Kalau tadi kan lagi ngomongin iklab, ini lagi ya'tasim billah. Berbeda dengan mim sukun. Tuh. Kalau mim sukun kan memang dia sudah asli mimnya. Kalau coba perhatikan prosesnya nih. Mim ba'di, nun ketemu ba. Kenapa bisa mim? Dibalikkan bunyi jadi mim. Kalau ya'tasim, karena memang udah mim, ketemu dengan mim mati, ketemu ba. Kalau tadi mim ba'di ambihum apa? Amburika dengan mim ba'di, dia mim ketemu ba atau nun ketemu ba? Nun ketemu ba. Proses dibalikkan jadi mim, ditambah gunnah, ya kan? Kalau ya'tasim billah berbeda, bi khilafil mim sakinati. Berbeda dengan mim sukun. Kalau mim sukun itu ya'tasim billah memang udah mim mati, asli dia mimnya. Kalau tadi prosesnya apa? Iklab dibalik tuh amburika mim ba'di. Nun enggak itu? Mim apa nun di situ ketemu ba? Nun apa ba? Nun apa mim? Nun ketemu ba, proses membalikan menjadi mim ba'di. Amburika. Kalau ya'tasim billah ini karena memang udah asli mim mati ketemu ba. Maka di sini yakni annahu. Nah, perhatikan bahwasanya annahu, bahwasanya mim sukun tadi waqa'a terdapat terletak waqa'a ikhtilafu, terdapat perbedaan fi ikhfa'iha, dalam mensamarkan bunyi mim sukun tadi. Ya. Ini ada perbedaan nih kata Ibnu Jazari. Kalau di dalam kalimat ya'tasim billah itu terjadi perbedaan dalam bunyi, pembunyian mensamarkan bunyi mim mati tadi ya'tasim billah tadi bersama ma'a idhari gunnatiha, bersama menampakkan gunnah. Jadi bagaimana? Ya'tasim billah, ini mimnya diikhfain ya. Kalau nggak diikhfain, kalau nggak diikhfakan maka menjadi ya'tasim, jadi idhar mutlak jadinya. Ini makanya disamarkan bunyinya, diikhfakan. Ya'tasim. Nah, itu tuh yang ikhfa tuh. Ya'tasim ma'a gunnatiha, ma'a idhari gunnatiha, bersama menampakkan gunnahnya. Maka menjadi apa? Ya'tasim. Ini nih ada nih. Di gunnah di sini. Maka menjadi gunnah 2 harokat di situ. Ya'tasim billah. Tuh. Siapa? Padahal jumhuri, berpendapat jumhur ila dzalika, terhadap bunyi tersebut. Nah, kalau yang tadi saya contohkan itu adalah bunyi yang dicontohkan saya barusan tadi adalah menurut Ibnu Jazari adalah pendapat jumhur ulama tajwid, membunyikannya kayak gitu. Min ba'di amburika, ya. Kemudian
zaujin bagi terhadap mim sukun ketemu ba, ikhfa syafawi. Bagaimana bacanya? Ya'tasim billah fahyahkum bainakum. Kalau dia idhar, kalau dia apa namanya? Kalau dia yahkumu bainakum, sama tuh. Kalau dia idgham kabir. Nah, perhatikan juga wa dhahabal ba'di, berpendapat sebagian ulama tajwid ila idhariha, dan dia berpendapat menampakkan bunyi mim sukun. Jadi bagaimana? Ya'tasim, tuh, tampakkan tuh bunyi ya'tasim. Nah, ma'a ikhfa'i gunnati, bersama gunnahnya, menyamarkan gunnahnya. Jadi yang pendapat kedua sebagian saja, ya'tasim billah, itu yang kedua. Jadi ini cuma wa dhahabal ba'd. Sebagian ulama tajwid dong yang membunyikannya begitu. Tapi jumhur bagaimana? Ya'tasim billah. Sebagian ulama membunyikannya gimana? Pakai idhar. Ya'tasim billah. Sababul iqlab, sebab terjadinya iqlab. Suhulatun nutqi, mudahnya pengucapan, bin nunis sakinati, dengan nun sukun, wa tanwin, dan tanwin. Jadi mudah pengucapannya dengan nun sukun dan tanwin, biqalbiha, dengan membalikkan bunyi nun sukun dan tanwin. Jadi dengan dibalikan, jadi supaya pengucapannya lebih mudah. Coba kalau dibaca ma'al idhar, bersama nampak idharnya tadi. Ya, coba baca. Misalnya kalau dibaca, contoh misalnya kalau dibaca kalau dia dibalikan bunyi nun yang menjadi apa? Biqalbiha, dengan membalikan bunyi nun sukun atau tanwin tadi, miman menjadi mim. Wa ikhfa'iha, dan menyamarkan bunyi mim tadi, bil ba'i, dalam huruf ba. Bahwa aisyah, cara itu lebih mudah minal idhar, daripada dibaca idhar. Sekarang kalau dibaca idhar, coba perhatikan. Kalau dibaca idhar, contoh tadi, anburika, bunyi pakai idhar, coba. Anburika, misalnya contoh ya, ini kan contoh doang, betul nggak? Sekarang contoh lagi kalau dibaca idhar, min ba'd, enak nggak kira-kira? Susah nggak? Bagaimana orang dua kali aktivitas? Coba perhatikan mulut saya lihat, udah anbu, dua kali aktivitas, betul? Sekarang dibaca idhar lafaz min ba'di, dua kali aktivitas bibir kita, maka terasa sulit mengucapinnya. Juga begitu juga wal idgham, dari dibaca idgham. Contoh dibaca idgham, anburika dibaca idgham, abburika. Sekarang min ba'di dibaca idgham, min ba'di. Sulit nggak? Sulit. Maka yang lebih mudah fahuwa aisaru tuh. Maka cara ini, fahuwa, cara itu, aisaru, lebih mudah daripada dibaca idhar dan idgham. Paham itu? Oke, lanjut. Wa wajhul iqlab, alasan mengapa dinamakan atau dibaca iqlab, usrul ityani bil gunnati fin nuni wat tanwini ma'al idhar. Sulitnya mendatangkan gunnah pada nun dan tanwin bersama idhar. Kalau dibaca idhar sulit dengan dibaca gunnah. Abburika, mana bisa datengin apa? Datengin gunnah pada nun tanwin. Nggak bisa, karena dibacanya kalau dia dibaca sulit mendatangkan gunnah. Jadi agak sulit kalau dia dibaca idhar. Anburika, nah, sulit dia mendatangkan gunnah pada nun dan tanwin bersama idhar. Ya. Sekarang thumma itbaqus syafataini, kemudian mengatup dua bibir li ajlil ba. Coba dah lihat nih, dengerin. Sekarang dibaca idhar nih. Anburika,
nurika min ba. Sulit. Kenapa? Karena kemudian mengatupkan dua bibir li ajlil ba, karena mengucapkan huruf ba. Coba min ba, min, habis kata min ba ini naik huruf ini, bibir harus mengatup ba. Sulit kan? Sulit. Begitu juga wa usrul idghami. Sulit kalau